Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikita Indah Citra Dewi dengan NIM D1A120037. Di sini saya akan mereview skripsi dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pertanian. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu informasi skripsi. Judul skripsi yang saya akan review yaitu Analisis Nilai Tambah Pengelolaan Daun Kering Nilam Menjadi Minyak Nilam di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan. Instansi Universitas Haluoleo, nama penyusun Sahrul Ramadan dan diterbitkan tahun 2022. Deskripsi singkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengolahan dan besar nilai tambah daun kering nilam menjadi minyak nilam di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan pada bulan Maret sampai Juni tahun 2022. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah yang pertama, identitas responden meliputi umur, tingkat pendidikan, dan pengalaman usaha. Yang kedua yaitu karakteristik pengelolaan meliputi biaya produksi, nilai produk, nilai tambah, dan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, proses pengolahan daun kering nilam menjadi minyak nilam yakni meliputi proses pemilihan bahan baku, perajangan, penyulingan dengan cara direbus, reparasi, penyaringan, lalu pengemasan. Yang kedua, pengelolaan daun kering nilam menjadi minyak nilam di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan memberikan nilai tambah sebesar 499 per kilogram dengan rasio 94,28% dalam kategori tinggi dengan keuntungan 222.000 per kilogram dengan rasio sebesar 44,66%. Selanjutnya adalah judul. Kelebihan dari judul ini yaitu penggunaan judul skripsi sudah sangat baik dan mudah dipahami pembaca. Dengan penyajian judul yang singkat, padat dan jelas, judul ini telah memenuhi standar dalam penulisan skripsi. Mengangkat tema analisis dan nilai tambah membuatnya semakin berkesinambungan. Sedangkan kelemahannya, menurut saya pada judul tersebut bisa menambahkan nama Latin dari tanaman nilam. Yang kedua yaitu abstrak. Kelebihan dalam abstrak skripsi tersebut sudah sangat baik karena mengulas inti dari penelitian yang dilakukan dari awal hingga akhir secara rinci, singkat, padat, dan jelas. Sedangkan kelemahannya, ada beberapa penulisan yang tidak sama dan tidak sesuai. Dan pada penulisan judul, kata penghubung di seharusnya tidak diawali huruf kapital. Berikut adalah contoh kesalahannya. Lanjut di bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Kelebihannya yaitu penulis skripsi ini dilatar belakangi dengan judul yang diambil, sehingga isinya sangat berkesinambungan dan sesuai dengan paduan penulisannya. Ada banyak teori yang dikumpulkan di lokasi penelitian tersebut lalu dipaparkan ke dalamnya secara singkat dan sesuai, sehingga penulis bisa mengambil judul tersebut untuk dijadikan bahan penelitian. Dan setiap paragraf sudah lebih dari 2 kalimat. Sedangkan kelemahannya, terdapat penulisan jarak spasi yang tidak sesuai dengan paduan penulisan, dan ada sebagian paragraf yang tidak diikuti oleh kutipan. Berikut adalah contoh paragraf yang tidak diikuti oleh kutipan. Lalu ada rumusan masalah. Kelebihannya yaitu rumusan masalah yang dicantumkan sudah sangat baik karena berkaitan dengan inti pokok dari penelitian yang akan dilakukan dan tidak bertele-tele. Di dalam penulisannya disajikan secara singkat dan dengan menggunakan kata-kata yang baik serta menggunakan tanda tanya yang benar. Sedangkan untuk kelemahannya tidak ada. Untuk tujuan dan kegunaan, kelebihannya yaitu tujuan dan kegunaan penelitian ini sangat sesuai terkait dengan rumusan masalah yang diambil dan diambil berdasarkan judul penelitian. Sedangkan untuk kelemahan, tujuan, dan kegunaan, menurut saya tidak ada. Lanjut di bab 2, tinjauan pustaka.
Yang pertama adalah deskripsi teori. Kelebihannya yaitu penulis memaparkan hasil peneliti sebelumnya, lalu dijadikan acuan dalam membandingkan hasil penelitian yang dibuat. Teori-teori penelitiannya sangat berkaitan dengan rumusan dan batasan masalah, sehingga jelas dan mendukung tujuan dari penelitian ini. Kemudian juga dibuat secara berturut-turut dan runtun. Sedangkan kelemahannya terdapat penulisan nama ahli yang salah. Penulis mengira itu adalah nama orang, padahal itu adalah nama suatu instansi. Berikut adalah kesalahannya. Lanjut penelitian terdahulu. Kelebihannya yaitu penulisan tahun sudah benar dan diurut dari yang paling awal, sedangkan untuk kelemahannya tidak ada. Untuk kerangka berpikirnya, kelebihannya yaitu kerangka pikir berisi tentang komponen-komponen yang sesuai standar penulisan yang baik dan benar, serta sudah sangat jelas dan mudah dipahami atau dipengerti pembaca. Kelemahannya yaitu tidak ada. Lanjut bab 3 yaitu metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Kecamatan Mawila, Kabupaten Konawe Selatan pada bulan Maret sampai Juni tahun 2022. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu petani nilam yang melakukan pengolahan daun kering nilam menjadi minyak yang berada di Kecamatan Mawila, Kabupaten Konawe Selatan yang berjumlah 20 orang. Untuk jenis dan sumber datanya yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data sangat baik karena menggunakan teknik observasi yang melakukan pengamatan secara langsung, teknik wawancara langsung, dan teknik pengambilan dokumentasi, sehingga data yang diambil itu merupakan data yang benar-benar real dan sesuai dengan yang ada di lokasi. Adapun variabel yang akan diamati dalam penelitian ini adalah identitas responden dan karakteristik pengolahan minyak nilam. Untuk konsep atau definisi operasional adalah pengertian, batasan, dan ruang lingkup penelitian. Dan ini untuk memudahkan pemahaman dalam menganalisa data berhubungan dengan penarikan kesimpulan dari hasil-hasil pengamatan variabel yang ada. Untuk analisis datanya, yang digunakan adalah proses pengolahan minyak nilam dan analisis nilai tambah. Kelebihan pada bab ini yaitu penentuan sampel menggunakan metode sensus, yaitu pengambilan seluruh populasi sebagai sampel penelitian dan jumlah sampel peneliti sebanyak 20 orang sangat baik dalam menganalisis dalam jumlah sangat banyak. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, di mana data primer dikumpulkan secara langsung dari responden menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung oleh penulis, dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari bahan bacaan lainnya. Penelitian ini sudah sangat baik dan sesuai standar penelitian yang baik dan benar, yaitu dengan identitas responden dan karakteristik pengolahan minyak nilam. Teknik analisis data yang digunakan sudah memenuhi standar pengolahan data yang baik dan benar sesuai dengan paduan dan judul penelitian, yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif dan nilai tambah yang sangat berkesinambungan dengan judul penelitian. Ya, terus rumusan yang digunakan juga sesuai dengan judul penelitian. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu terdapat penulisan penggunaan huruf kapital pada pertengahan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar, dan terdapat penulisan dalam kurung yang tidak konsisten dan tidak benar berdasarkan kaidah paduan skripsi. Untuk bab 4 hasil dan pembahasan. Kelebihannya yaitu hasil dan pembahasan sudah sangat baik, berkesinambungan, dan sesuai dengan judul penelitian. Materi yang dibuat secara terurut dan tetap mempertahankan kaitan dengan judul penelitian, kemudian juga dilengkapi dengan tabel-tabel yang dapat membantu menambah kepercayaan dari hasil penelitian yang diteliti. Sedangkan kelemahannya, terdapat beberapa penulisan kata yang salah yang tidak disengaja oleh penulis. Untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulan dari penelitian ini sudah sangat singkat dan inti dari hasil dari penelitian. Data yang diperoleh dan benar-benar real berdasarkan penelitian langsung penulis. Untuk kelemahannya,
yaitu penulisan spasi yang tidak konsisten. Untuk daftar pustaka, kelebihannya yaitu penulisan nama, tahun, judul, dan penggunaan tanda baca sudah sesuai dengan paduan atau EYD yang baik dan benar. Sedangkan kelemahannya tidak ada. Sekian review skripsi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.